Gua gitu. Cuma menurut gua, yang bikin gua sukses adalah waktu gua ngebakar jembatan. Itu yang menurut gua turning point-nya gua. Cuman saat itu gua bilang sama keluarga gua, akhirnya gua pengen mulai bisnis sendiri yang namanya sewa kantor, sibri.com itulah saat itu. Dan gua komit ya, dan again sekali lagi waktu saat itu mereka nawarin gua, lu butuh duit berapa? Jadi harus burn the bridge. Burn the bridge, gua mulai usaha sendiri. Abis itu duit juga dari duit gue sebagai top sales di waktu gue jadi property agent di perusahaan sebelumnya. Nah, itu akhirnya yang mengakibatkan gue tuh jadi ada tinggi fighting spirit-nya gitu. Jadi waktu contoh waktu gue mulai project property yang pertama lah, gue bikin office building gitu. Itu tuh dari modalnya investor, jadinya kayak nggak pernah dari modal orang tua lah. Mereka mau menyediakan gitu, tapi gue nggak boleh ambil. Kenapa kok? Padahal orang lain kan puji Tuhan tuh kok kalau ada. Oh, waktu saat itu tuh semua orang ngomongnya hal yang sama. Semua Iya kan, orang, lu pasti orang tuh gila. bodoh lu orang gitu kan. Gila dari ya dulu posisi gue direktur lah. Cuman ya direkturan lah, nggak ngerti apa-apa tuh disuruh jadi direktur gitu. Ya, gue satu-satunya kali orang yang gue kenal yang lulusan dari Amerika yang mempunyai pilihan untuk melanjutkan bisnis orang tua tapi yang tidak menginginkan lanjutkan gitu. Yang menyusahkan diri itu mungkin gue satu-satunya. Tapi gue nggak tahu deh. Dulu gue dari dulu ngerasa bahwa gue punya privilege itu banyak banget gitu. Orang tuh banyak yang nggak sadar bahwa di dunia ini ada 8 miliar orang. 16%-nya, lebih dari 1 miliar, itu orang yang difabel. Jadi kita bisa lahir dengan sehat, itu privilege-nya udah gede banget gitu. Dan bahwa kita ini lahirnya di Indonesia, bukan di Gaza, bukan di Afrika, bukan di Ukraina, Rusia yang lagi perang. Itu kita udah lucky, itu udah sekian gitu. Jadi tambah lama tuh gue, one day gue sadar lah. Ini sebenarnya backtrack waktu gue sadar itu waktu gue SMP. Jadi gue SMP tuh dulu tuh gue gamer banget. Gue gamer addict lah. Gue main 10 jam sehari. Ngeri banget. Gue gamer addict, habis itu waktu di SMP 2, gue tuh ranking bottom 5% of the school. Kayak 186 dari 192 murid. Pokoknya ini anak udah parah banget lah. Nah, cuman waktu gue sadar itu, gue inget banget, gue langsung berubah itu. Jadi waktu di tahun berikutnya, gue langsung jadi the top in the school lah gitu. Nah, cuman kayaknya mentalitas itu tuh kebangun di situ. Dan apa ya gue inget, gue punya orang tua kelihatan kecewa banget lah. Ini anak, gue udah sekolahin, mereka udah kerja pontang-panting, tapi gue malah dipanggil sama kepala sekolah, ngomong anaknya bentar lagi nggak naik kelas gitu kan. Calon-calon madesul ya, kayaknya masa depan suram ya. Itu gue inget kayak kekecewaan di orang tua gue lah. Dan apa ya, orang tua gue tuh terlalu baik, mereka tuh nggak marahin gue, nggak apa. Cuman gue tahu kekecewaan mereka kayak gimana. Makin merasa bersalah lagi. Itu titik perubahan gue tuh. Sejak saat itu gue langsung kayak jadi idealis banget lah. Idealis banget gitu.